Al-maqalatul hadiyah wal khamsun, makalah yang ke-51. Qala ay Zunnun al-Misri, al-Imam Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu berkata, al-arif billah ta'ala asirun. Orang yang mengenal Allah, arif billah, orang yang mengenal Allah SWT itu adalah tawanan. Ibarat seperti itu, tawanan. Artinya marabutun bihubbihi. Imam Nawawi mengasihkan komentar marabut. Tawanan dia terikat dengan kecintaan dia kepada Allah SWT. Seakan-akan dia seperti terikat gitu. Harus melaksanakan perintah Allah, harus sholat, harus puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena memang dia mengenal Allah SWT. Sehingga dia harus ikut aturan Allah SWT. Tidak merasa bebas, dia merasa terkekang. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena orang kafir kan bebas, tidak ada tekanan, dia mau melakukan apa aja bebas. Kalau kita seorang mukmin, dia tidak akan merasa bebas, dia merasa tertawan. Karena tidak boleh ini, tidak ada larangan-larangan, ada keadaan-keadaan tertentu. Dia tidak boleh dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dia harus sholat, dia harus haji, dia harus keluarkan uang untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu kaum miskin. Pokoknya dia seperti tawanan, harus mengikuti perintah Allah itu. Ini arif billah. Orang yang mengenal Allah, maka dia adalah tawanan. Wa qalbuhu basir. Hatinya basir, melihat. Hatinya itu tajam, bisa melihat. Maksudnya adalah muzayyinun li batinihi wa bil muraqabah wa li zahirihi bil muhasabah. Dia menghiasi hatinya dengan senantiasa merasa diawasi. Ini maksudnya hatinya melihat. Jadi artinya dia senantiasa merasakan Allah mantau dia. Sehingga dia itu merasa kalau tidak melakukan perintah Allah, merasa berdosa, bersalah, malu kepada Allah SWT. Dan ketika dia terjerumus dalam maksiat, langsung dia tobat kembali kepada Allah dan merasa malu kepada Allah SWT. Karena memang merasa diawasi terus. Itu jadi orang mengenal Allah, hatinya itu basir. Hatinya melihat dan merasa diawasi. Dan zahirnya muhasabah, senantiasa menghitung. Wali zahirihi bil muhasabah. Dia melihat zahirnya dengan memperhitungkan. Dia senantiasa zahirnya itu memperhitungkan. Setiap kali melangkah dia perhitungkan, ini baik apa enggak ini? Ini diridhoi Allah apa tidak ini? Setiap kali dia mau berkata-kata, ini kira-kiranya diridhoi Allah SWT atau tidak? Menyakiti orang lain atau tidak? Jadi senantiasa memperhitungkan sebelum berbuat. Itu yang disebut dengan qalbuhu basir. Jadi basir dengan menjaga, merasa diawasi dan juga memantau anggota zahirnya ini senantiasa dipantau. Wa amaluhu lillah katsir, dan amalnya untuk Allah banyak. Ini orang yang mengenal Allah karena dia kenal dengan Allah SWT, sehingga dia akan menyibukkan dirinya untuk beramal. Di situ lillah, maksudnya amal karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin mencapai kedudukan, bukan karena hidupnya makmur umpamanya. Jadi biar hidupnya, dunianya senang, akhirnya dia beramal. Jadi tujuannya beda tujuannya. Jadi memang dia murni beramalnya karena Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Amalnya karena Allah banyak, karena dia mengenal Allah SWT, Allah yang telah menghidupkan dia, Allah yang telah memberikan dia kekuatan, Allah yang telah memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia kesehatan. Maka karena dia mengenal Allah SWT tadi, maka dia pun mengerahkan kebanyakan waktunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia akan beramal seadanya saja. Karena kurang dia mengenal Allah SWT. Jadi untuk proses memang kita untuk mengenalkan diri kita ini kepada Allah SWT butuh proses pelan sampai memang benar-benar kita mengenal Allah SWT. Wal maqalatu tsaniyah wal khamsun, makalah yang ke-52. Qala Aidunnun al-Misri, satu makalah lagi. Al-Imam Zunnun al-Misri juga mengatakan al-arif billah ta'ala wafi. Orang yang mengenal Allah, arif billah, orang yang mengenal Allah SWT itu setia. Wafi ay bi ahdillah ta'ala, bi an adda awamir Allah ta'ala. Setia, tidak ingkar janji, setia dengan
janjinya terhadap Allah. Seorang muslim dia ketika bersyahadat menyatakan Allah itu satu dan Allah Rasulullah adalah utusan Allah, berarti dia telah berikrar, berjanji untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah janji. Maka seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menepati janjinya. Wafi, dia tidak akan ingkar dia akan mentaati Allah SWT, melakukan perintah Allah semampunya, dan berusaha untuk terus menjauhi larangan Allah. Itu seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu zaki, dan hatinya cerdas. Orang yang mengenal Allah hatinya cerdas. Bukan hanya pikirannya cerdas. Ada yang kadang pikirannya cerdas tapi hatinya bodoh. Sehingga dia tidak sungkan-sungkan nipu orang. Karena memang cerdas dia, tapi hatinya tidak pinter. Alim, ahli ilmu, tapi suka nipu orang, suka jahat sama orang. Jadi karena memang yang cerdas cuma akalnya, hatinya tidak cerdas. Orang yang mengenal Allah SWT tidak hanya akal yang cerdas, tapi hatinya yang paling cerdas. Sari, hati yang cerdas itu sari, cepat menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Cepat kasihan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang cerdas itu. Hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu lillah zaki, dan amalnya itu bersih lillah, untuk Allah. Ai salih zaid fi kulli waqt. Baik dan bertambah setiap waktu amalnya. Jadi amalnya bersih hanya untuk Allah SWT, tidak untuk manusia, tidak untuk mencari selain Allah SWT. Bahkan bersihnya itu dari segala tujuan. Bahkan tidak yang sudah mencapai makom tertinggi pun itu amalnya karena mahabbah. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi memang karena cinta kepada Allah, sehingga dia tidak peduli mau Allah masukkan ke neraka ataupun surga, ya silakan, itu hak Allah SWT. Jadi aku beramal untuk Allah saja. Masalah Allah mau kasih bonus, kasih kenikmatan, itu adalah hak Allah. Itu sudah amal tingkat tinggi itu. Nanti insya Allah pada makalah yang selanjutnya kita akan bicarakan masalah 53 tentang tingkatan amal seorang hamba.